Allahu Akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Silakan Ustaz Tamami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Segenap para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus abang saya yang paling ganteng. Wajar beliau ganteng karena lahir duluan. Ustadz David Kholik, mudah-mudahan beliau panjang umur sehat afiat. Amin. Segenap para pemirsa jamaah yang hadir di tempat yang mulia ini, yang saya lihat wajah-wajahnya sama kayak wajah saya, yaitu wajah-wajah perintu azan maghrib. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, siang hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang satu surat yang istimewa, yang mana di surat tersebut menggambarkan tentang tanda-tanda orang beriman. Ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, tandanya orang beriman itu ada 4. Ada berapa, Bu? Bu, ada berapa? Ada 4. Yang bisa jawab ntar pulang dari sini saya kasih gorengan 5 biji. Yang pertama apa? Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yastajibuna li rabbihim. Yang pertama orang yang selalu taat, mau menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka pertanyaannya satu, kira-kira ini mah jawab yang jujur ya, jujur ya, ya. Jangan ada dusta di antara kita. Kira-kira taat itu gampang apa susah? Puasa. Nah, sekarang kan alhamdulillah kita lagi puasa nih ya. Kira-kira puasa itu enteng apa berat? Enteng tapi berat ya. Betul apa betul? Nah, maka ketaatan ini ternyata menjadi hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kepengenan kita Allah ijabah. Apa pengennya kita di dunia? Yang pertama selamat di dunia, yang kedua selamat di akhirat. Maka kuncinya yang pertama adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa Ustadz? Yang kedua adalah mereka-mereka yang mau mendirikan sholat. Sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Maka kalau kita ingin dikategorikan sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ayo dong kita bedahin sholatnya. Kalau bisa jangan sampai ditinggalin. Nih, apalagi kan sekarang bulan Ramadan ya. Jangan sampai puasanya getol, sholatnya lupa. Ada yang begitu kira-kira? Ada. Ada. Sahur getol banget, merebut masjid belum ngumumin. Dia udah sahur duluan. Kenapa? Karena sahurnya jam 01.00. Akhirnya merebut belum nyampe dia udah sahur. Getol banget kalau bahasa orang Betawi itu kan ya. Akhirnya saking getolnya sahur enak lagi. Apalagi sahurnya launya sampai 3 biji, 3 model. Lele, betok, gurame. Semua dihajar sama dia tuh Ustaz David ya. Akhirnya kenyang, ketiduran, bangun-bangun jam berapa? 6:30 pagi. Kira-kira. Kacau apa kagak itu kira-kira? Nah. Makanya ayo Ramadan ini kita jadikan momentum supaya makin beriman kepada Allah. Salah satunya adalah kita menjalankan ibadah sholat. Yang ketiga
Ayatul iman, orang yang beriman itu yang ketiga adalah mereka yang mau melakukan musyawarah di dalam setiap tindakannya. Di rumah, Bu, ada suami, ada istri. Betul apa betul? Apa cuman suami doang tapi nggak ada istrinya, Pak? Ya. Apa ibu-ibu ada istrinya tapi nggak ada suaminya? Itu kalau ada ibu-ibu nggak ada suami, apa itu namanya ya? Dalam surat ini Bu, ternyata Allah menginginkan kita apapun keputusan yang ada di dalam rumah tangga kita kalau bisa dimusyawarahkan. Karena orang yang rajin musyawarah itu tandanya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala apapun perkaranya. Perkara dunia dimusyawarahkan apalagi perkara akhirat. Ibu punya anak, maaf, bingung besok kira-kira lulus SD anak mau kemana? Maka ibu dan bapak itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala musyawarah, diskusi, kira-kira besok anak kita masukin kemana ya? Pesantren kah? SMA kah? Atau misalkan langsung aja udah kuliah ya habis lulus SD kan. Semuanya harus dimusyawarahkan. Perkara apa? Dunia apalagi perkara akhirat. Begitupun pemerintah. Pemerintah ya harus sering banyak musyawarah sama siapa? Sama masyarakatnya. Kira-kira masyarakat nih biar sejahtera besok lebaran bagaimana caranya? Betul nggak kira-kira? Kalau bisa beras jangan pakai naik. Kalau bisa minyak gratis gitu kan kira-kira ya. Kalau bisa satu warga dapat 1 juta. Loh enak amat begitu kan ya. Harus banyak musyawarah supaya apa? Supaya tidak terjadi perselisihan. Lihat biasanya maaf kalau sudah mau lebaran. Itu kan perselisihan yang paling mendasar apa dalam keluarga. Satu, besok kira-kira kita Idul Fitri warna bajunya apa ya? Bapaknya pengennya merah putih biru percis kayak bendera Perancis. Emaknya pengennya merah putih hijau bendera Itali. Habis itu pada tarik-tarikan tuh kan ya. Yang terakhir. Tanda orang beriman itu adalah orang yang gemar mengeluarkan hartanya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Mumpung Ramadan, ayo kita perkuat iman kita tebelin lagi iman kita dengan apa? Banyak bersedekah. Kepada siapa? Bebas kira-kira, terutama kepada para kaum duafa, anak yatim kira-kira yang besok dia butuh uang untuk apa? Puasanya. Uang untuk apa? Idul Fitrinya. Uang untuk apa? Persiapan lebaran. Insya Allah kalau kita menjalankan 4 tersebut. Insya Allah kita dikategorikan sebagai orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Baik ibu-ibu alhamdulillah Bu. Bu. Jadi tadi ciri-ciri orang yang beriman apa? Ada 4. Apa aja? Musyawarah, terus apa lagi? Bertakwa sama Allah, menjalankan perintah Allah, sholat dan bermusyawarah. Ya Bu ya? Bu, Bu, sering musyawarah gak sama Bapak? Bener? Pak, bener gak Pak? Ketawa aja. Boro-boro Pak. Baik, Masya Allah kita akan lanjutkan lagi. Tapi kita juga akan berbagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee. Tentunya di sini di Cahaya Hati Indonesia.